Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta. Ini saya mau ngomong corona lagi ya, khususnya request dari namanya Tuan Wan Tapur. Pak D, saya tunggu ya videonya dengan judul Corona Parkir di Istana. Bagus juga tuh judulnya. Ya, emang harus serius ya nanggapi corona dan kita harus bergantung kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Corona ini kan ciptaan Allah ya. Tapi kita ingat nih soal virus ini kan, soal istana. Saya ingat B.J. Habibie yang punya istri seorang dokter ya, namanya Ibu Ainun Habibie. Ibu Ainun itu kemudian wafat karena ada virus apa gitu, ditangani oleh dokter terbaik di dunia di Jerman, nggak berhasil juga itu, akhirnya wafat ya karena penyakit. Padahal Bu Ainun itu seorang dokter. Waktu ditanya kenapa penyakitnya itu apa, nggak Habibie, dari mana itu virus katanya kok sampai ada di tubuh Ibu Ainun Habibie. Nah, B.J. Habibie menjawab ya, saya pernah baca itu tulisannya ya, di Istana Negara itu, di Istana Merdeka maksudnya, itu setiap orang keluar masuk kan harus melalui metal detektor kata B.J. Habibie untuk mengecek bahan-bahan berbahaya. Tapi metal detektor itu kata B.J. Habibie tidak bisa mendeteksi virus yang dibawa oleh tamu-tamu yang masuk ke Istana Negara. Nah loh, jadi virusnya nggak bisa terdeteksi oleh metal detektor ya. Jadi kita khawatir istana virus itu parkir ya, corona itu parkir di istana ya, di mobil-mobil para tamu itu, dan kemudian tamu itu masuk menemui Bapak Presiden Jokowi dan tidak bisa terdeteksi itu oleh pengamanan pasukan pengawal presiden ya, atau tidak bisa, virus corona itu tidak bisa didetek ya oleh alat canggih kan. Nah, memang perlu hati-hati itu ya, perlu hati-hati. Kasus dari Ibu Ainun Habibie itu, dia menjelaskan, B.J. Habibie sebagai ilmuwan besar tingkat dunia mengatakan virus yang mengidap ini apa sih, not enough free space ya, penuh, tak habis dulu ya, tak hapus dulu yang lain press. Jadi kembali ke yang tadi ya, jadi agak susah mencegah lolosnya virus corona itu bisa masuk istana dan menyergap ya orang-orang yang berada di dalam istana. Itu mungkin salah satu cara yang perlu ditawarkan, pernah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi yang namanya Amr siapa, waktu kasus di zaman Umar bin Khattab ketika sahabat-sahabat besar itu banyak bergelimpangan di Syam yang saat itu kena penyakit menular. Itu dia melakukan solusi yang canggih tuh, seluruh orang yang di penduduk Syam diperintahkan untuk menjauh ya ke bukit-bukit ya, memencar katanya, jangan berkerumun di satu lokasi kata sahabat Rasulullah itu, dan banyak yang berhasil selamat. Jadi rupanya poinnya adalah dia disuruh mencar ke bukit-bukit, ke tempat-tempat yang saling menjauh. Itu semacam apa bahasa sekarang, melakukan social distance ya, penjagaan jarak antara satu manusia dengan satu manusia sehingga virus itu tidak tertular ya. Nah, bagaimana melakukan social distance pada level Istana Negara yang berkumpul banyak orang yang bekerja di situ ya, itu juga saya nggak tahu caranya. Tapi social distance yang ditawarkan oleh sahabat Rasulullah dalam kasus pandemi penyakit menular di Syam yang menewaskan banyak sahabat-sahabat besar, itu juga perlu dipikirkan ya. Kalau enggak bisa seluruh istana itu bisa habis ya, diterjang atau diserang oleh makhluk Allah yang bernama corona. Ya itulah sekedar ini ya, saling sebagai cerita tadi, sebagai reminder, saling sebagai pengingat ya,
bahwa kita harus selalu menggantungkan diri kepada Allah dalam perlindungan Allah. Ya Rabb, lindungilah kami dalam kehidupan, Engkaulah pelindung kami dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi satu-satunya pelindung adalah Allah ya, sama sekali tidak bisa dielakkan di saat sekarang. Amerika sudah kemarin sudah memproklamasikan, mendeklar ya, Amerika menjadi darurat nasional corona, sementara Indonesia itu memiliki tingkat death rate, jadi persentase yang sangat tinggi tentang kematian ya, bukan tingkat kematian, tapi kita punya kasus 9, mati yang wafat itu 5, jadi persentasenya 5,sekian%. Sementara Italia yang terkena kasus 1000-an, mati lebih dari 1000 itu tingkat death rate-nya itu perbandingan antara yang wafat dengan yang kasus itu 7, sekian% ya. Jadi tingkat death rate nomor pertama di dunia itu adalah Italia, yang kedua Indonesia. Jadi menunjukkan ada kelemahan di dalam penanganan kasus-kasus corona di kasus Indonesia ya. Kita memiliki death rate, ini data ini dikeluarkan oleh Johns Hopkins University and Medicine ya, bisa dibaca di The Telegraph atau Economics Times, saya lupa ya, atau di situs resmi Johns Hopkins University and Medicine ya. Ya udah, terima kasih kepada Tuan Wan Tapur yang ingin request video yang berjudul Corona Parkir di Istana. Itulah judul dari video ini ya. Moga-moga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bertobatlah, beribadahlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.